Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, malaikat adalah salah satu makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melakukan semua tugas yang diberikannya tanpa ada penolakan karena makhluk gaib. Hanya manusia langka yang bisa berkomunikasi dengan mereka, hanya orang-orang terpilih seperti Nabi. Namun, salah seorang sahabat ternyata pernah berjabat tangan dengan malaikat. Apa keistimewaan sahabat itu sehingga bisa bersalaman dengan malaikat? Bisakah semua orang bersalaman dengan malaikat? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Bagaimana malaikat menemui manusia? Semua aktivitas manusia tidak akan lepas dari malaikat. Semua kegiatan kita dipantau oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patuh itu. Setiap hari ada malaikat yang berada di samping kiri dan kanan kita. Mereka telah bersiap mengabadikan aktivitas kita dalam buku catatan amal. Salah satu aktivitas yang dicatat dalam buku amal kita adalah saat salat. Pada hari Jumat telah ada malaikat yang menunggu mereka di pintu masjid. Hal ini sesuai hadis. Apabila telah tiba hari Jumat, pada setiap pintu masjid ada malaikat yang mencatat orang yang paling awal masuk masjid, kemudian orang-orang selanjutnya. Lalu, ketika imam telah duduk di atas mimbar, mereka menutup catatannya, lalu mendengarkan zikir atau khutbah. Hadis riwayat Bukhari. Terkadang pula, malaikat mendoakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukan kebaikan. Manusia mungkin tak menyadarinya, tapi ternyata memang malaikat punya andil dalam kehidupan kita. Malaikat bahkan mencintai manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah diabadikan dalam hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah bila mencintai seorang hamba, Dia menyuruh Jibril seraya berkata, "Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia." Lalu malaikat Jibril mencintainya. Kemudian Jibril menyeru di langit, "Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia." Lalu penduduk langit mencintainya dan ditetapkan bahwa ia diterima di bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat. Hal ini sesuai firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kalian takut dan jangan pula bersedih, dan bergembiralah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Quran Surah Fussilat ayat 30-32. Kedatangan malaikat sesuai tafsiran ayat tersebut dijelaskan oleh Imam Mujahid, As-Suddi, dan Zaid bin Aslam. Mereka mengatakan bahwa para malaikat akan datang kepada orang mukmin saat menghadapi sakratul maut. Jiwa-jiwa yang istiqamah pun dipanggil oleh para malaikat dan berkata, "Wahai ruh yang baik dalam jasad yang baik pula, keluarlah untuk menemui Tuhan yang tidak marah kepadamu." Menurut At-Tabari dan Ibnu Abbas, para malaikat akan datang saat manusia dibangkitkan di akhirat kelak. Ahli tafsir lainnya mengatakan bahwa para malaikat akan datang menyampaikan kabar bahagia saat manusia ditanyai di alam kubur oleh Munkar dan Nakir. Kebenaran mengenai manusia yang akan berjabat tangan saat dibangkitkan dari alam kubur telah diabadikan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, 3 kelompok akan berjabat tangan dengan malaikat sewaktu dibangkitkan dari kuburnya. Mereka itu adalah para syuhada, orang-orang mukmin yang bertahajud di bulan Ramadan, dan mereka yang berpuasa di hari Arafah. Ketiga golongan itu mendapat penghormatan berupa salam dari malaikat disebabkan amal yang telah dikerjakan selama di dunia. Berjabat tangan dengan malaikat tak hanya bisa dilakukan di akhirat kelak, ternyata di dunia juga bisa, asalkan kita tahu caranya. Bagaimana cara agar bisa berjabat tangan dengan malaikat?
Keistiqomahan bisa membuat malaikat menjabat tangan kita. Hal ini pernah diungkapkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Saat itu, Hanzalah Al-Usaidi bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Hanzalah pernah ditanyai mengenai keadaannya. Abu Bakar berkata, "Bagaimana keadaanmu, wahai Hanzalah?" Hanzalah pun menjawab bahwa ia telah menjadi seorang yang munafik. Abu Bakar yang mendengar jawaban itu seketika kaget. Lalu Hanzalah berkata, "Aku sering bersama Rasulullah SAW. Beliau mengingatkan tentang surga dan neraka, seolah-olah aku melihatnya dengan mata kepala. Namun, ketika aku keluar dari sisi beliau dan bercengkrama dengan istri, anak, dan sibuk dengan pekerjaan, aku pun sering melupakannya." Ternyata, bukan hanya Hanzalah yang merasakan seperti itu. Abu Bakar dan sahabat lain juga merasa demikian. Abu Bakar bersama Hanzalah pun berangkat bersama menemui Rasulullah SAW dan mengadu perihal Hanzalah. Mengetahui apa yang terjadi kepada sahabat-sahabatnya, Rasulullah SAW lalu bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian selalu dalam keadaan sebagaimana ketika kalian ada di sisiku dan selalu berzikir, niscaya malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat-tempat tidur kalian dan di jalan-jalan kalian. Tetapi, wahai Hanzalah, suatu waktu seseorang bisa merasakan hal itu dan di waktu yang lain, ia merasakan hal yang lain." Hadis riwayat Muslim. Berjabat tangan dengan malaikat adalah suatu hal yang langka dan istimewa. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW ternyata pernah mendapatkan kesempatan langka itu. Mengapa malaikat menjabat tangan sahabat Nabi SAW? Salah sahabat Nabi Muhammad SAW termasuk orang yang beruntung sebab bisa berjabat tangan dengan malaikat. Ialah Imran bin Husain. Cerita tentang dirinya bersalaman dengan malaikat diabadikan dalam hadis yang direwayatkan Imam Muslim. Imran bin Husain bersalaman dengan para malaikat saat menderita penyakit wasir. Penyakit ini telah dideritanya dalam kurun waktu yang lama. Selama sakit itulah, para malaikat mendatanginya dan menjabat tangannya. Namun, saat sembuh, para malaikat sudah tidak datang lagi kepadanya. Hal yang tidak terduga pun diminta oleh Imran bin Husain. Ia meminta dirinya untuk sakit sehingga bisa bertemu dengan malaikat lagi. Imam Nawawi menjelaskan bahwa Imran memang menderita wasir yang akut. Menghadapi penyakit itu, ia selalu bersabar. Karena itu, para malaikat datang menyapanya sebagai bentuk penghormatan. Ibnu Sirin yang berniat mengobati Imran mengatakan bahwa selama 30 tahun, dia menyirami perut Imran sebagai bentuk perawatan. Namun sahabat itu menolak. Ia lebih memilih bersabar menghadapi sakitnya. Dalam riwayat lain, diceritakan bahwa Imran bin Husain berjabat tangan dengan malaikat saat di jalan. Imran bin Husain memiliki julukan Abu Najid Al-Ghuzai. Saat itu, ia masuk Islam bersamanya pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Imran bin Husain mengambil alih wilayah Basrah. Sahabat beriman, malaikat selalu berada di sekeliling manusia, mengiringi aktivitas kita, walaupun tak bisa terlihat oleh manusia. Namun, ada saat manusia bisa berinteraksi langsung dengan malaikat, seperti yang dialami oleh Imran bin Husain. Lalu, bagaimana dengan kita? Sudah siapkah bersalaman dengan malaikat? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.